Berkumpul di bawah sayapnya. Renungan terinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat merebak isu gelombang PHK di perusahaan tempat saya bekerja, saya panik. Dan Mama adalah orang pertama yang saya cari. Mama hanya seorang pensiunan guru. Ia tidak punya orang dalam di perusahaan atau lembaga manapun yang bisa dimintakan sebuah posisi pekerjaan jika saya dirumahkan. Tetapi Mama berjanji bahwa setiap hela napasnya adalah doa untuk saya. Ia meminta saya untuk percaya pada penyelenggaraan Allah. Badai di dalam diri saya pun reda. Pengalaman panik itu membuat saya sadar betapa saya butuh perlindungan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan kerinduan yang mendalam pada Yerusalem dengan kalimat, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Sayap adalah simbol kasih, perlindungan, dan keamanan. Demikianlah kerinduan Yesus. Ia ingin meneduhkan, melindungi, dan menyelamatkan umatnya. Namun Yerusalem justru menolak. Sepanjang sejarah, kota itu dikenal sebagai tempat para nabi ditolak, bahkan dibunuh. Kini, Yesus sendiri pun menghadapi penolakan serupa. Penolakan itu membuat Yerusalem kehilangan berkat dan perlindungan Tuhan. Tanpa disadari, kita pun sering melakukan hal yang sama. Saat lelah, stres, atau bingung, kita mencari pelarian di tempat lain. Hiburan sesaat, media sosial, atau hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Padahal sayap kasih Tuhan selalu terbuka lewat doa singkat saat merasa cemas, saat membaca kitab suci, serta kehadiran komunitas beriman dan ekaristi. Yesus menutup percakapan dengan orang-orang Farisi itu dengan mengutip Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kalimat itu menghubungkan masa lalu, saat Israel menyambut Mesias. Masa kini, saat kita menyambut Yesus dalam ekaristi, dan masa depan saat kita menanti kedatangannya kembali. Hari ini kita diingatkan, kasih Yesus adalah sayap yang selalu terbuka, yang meneduhkan, melindungi, dan menuntun kita menuju keselamatan. Apapun pergumulan kita, sayap kasih Tuhan selalu terbuka. Saat kita mau datang kepadanya, hati yang gelisah akan diteduhkan, seperti anak yang tenang dalam pelukan ibunya. Marilah berdoa. Ya Allah, terima kasih karena sayap kasih-Mu selalu terbuka bagiku. Ampuni aku yang sering menjauh dan menolak perlindungan-Mu. Aku menyerahkan diri dan hidupku kepadamu sambil berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ajari aku ya Allah, untuk selalu berdiam dekat denganmu, agar hidupku tenang dalam naungan-Mu. Amin.